Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang teori Brunner. Oke, sebelum itu perkenalkan, kami di sini ada Widi Lestari dengan NIM terakhir 06 Nur Saada Asih dengan NIM terakhir 037 dan saya Rian Dika Davis Kurnia Putra dengan NIM 063. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, eh, saya akan membahas dulu biografi singkat dari Brunner. Jerome Seymour Brunner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City. Ia dilahirkan buta sehingga harus operasi katarak pada saat bayi. Brunner lulus dari program studi psikologi di Duke University pada tahun 1937. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan dan berhasil mendapatkan gelar master pada tahun 1939 serta PhD pada tahun 1941 di Universitas Harvard. Brunner terkenal dengan teori belajar tentang perkembangan kognitif anak yang sering disebut teori penemuan atau discovery learning. Ya, di sini ada garis besar teorinya. Dasar pemikiran teori Brunner memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Menurut Brunner, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Brunner menekankan pada proses belajar yang menggunakan metode mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajarinya agar proses tersebut dapat direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Nah, hasil eksperimen Brunner itu tadi sering disebut dengan teori penemuan atau discovery learning. Di sini siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman yang dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Pembelajaran ini dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk terus bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tahap perkembangan kognitif menurut Brunner. Jadi di sini berdasarkan teori Brunner terdapat 3 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ini ada tahap enaktif. Di sini tahap enaktif ini tahap di mana pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda atau situasi nyata. Jadi pada tahap ini anak-anak itu belajar dari sesuatu hal yang nyata, dari pengalamannya. Gimana cara yang dipakai anak dalam membangun kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya menggunakan pengalaman nyata, menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui sentuhan, gigitan, pegangan, dan sebagainya. Sebagai contoh, itu ketika belajar menghitung, maka anak pada tahap enaktif ini harus disodorkan. Misal kalau disuruh menghitung apel, maka harus disodorkan apel secara nyata. Jadi nanti proses menghitungnya, anak itu akan menghitung satu per satu buah apel. Kemudian yang kedua ada tahap ikonik. Di sini tahap ikonik itu adalah tahap di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk bayangan visual, gambar atau diagram yang menggambarkan situasi konkret. Jadi di sini yang awalnya pada tahap enaktif itu anak-anak harus disodorkan sesuatu konteks nyata dalam kehidupan. Tapi dalam tahap ikonik ini sudah bergeser di mana apel yang sebelumnya disajikan dalam bentuk nyata atau apel sungguhan di sini sudah direpresentasikan sebagai gambar apel. Jadi anak-anak itu sudah mampu untuk mengolah gambar, dapat mengekspresikan benda melalui gambar. Ketika anak-anak disuruh menghitung berapa banyak apel, mereka sudah bisa menghitung melalui sebuah gambar. Jadi ketika disodorkan ada gambar
3 buah apel dan 4 buah apel, mereka sudah bisa menghitung bahwa jumlahnya ada 7 buah. Kemudian yang ketiga di sini ada tahap simbolik, di mana ini tahap lanjutannya, tahap di mana pengetahuan diwujudkan dalam bentuk simbol yang abstrak. Di sini dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Pada tahap ini, umumnya anak-anak sudah memahami benda-benda di sekitar mereka dapat direpresentasikan dalam bentuk simbol yang abstrak. Anak-anak sudah mampu melakukan penalaran dan mengekspresikan dengan kata-kata, bahasa, dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, pada tahap simbolik ini, anak-anak sudah tahu ketika penjumlahan itu bisa dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ketika pada awalnya anak-anak menghitung melalui apel yang direpresentasikan dalam bentuk gambar, di sini anak-anak sudah bisa menghitung apel tapi yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Jadi misal ada 1 apel ditambahkan lagi dengan 4 apel, maka anak-anak di sini sudah bisa menghitung 1 ditambah 4, jadi jumlahnya adalah sama dengan 5. Baik, selanjutnya adalah penerapan teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, Brunner mengungkapkan bahwa belajar matematika akan berhasil apabila pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang saling berkaitan. Nah, Jerome Brunner juga percaya bahwa seseorang dapat membangun pengetahuan melalui pengalaman aktif dengan dunia di sekitar mereka. Bisa dibuka, tuh ada linknya. Nah, baik, di sini saya mengambil contoh penerapan teori Brunner dalam pembelajaran matematika, materi bangun ruang, berdasarkan tahap kemampuan kognitif. Yang pertama ada tahap enaktif. Nah, pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Nah, contohnya di sini, guru mengenalkan bangunan nyata, kubus, dan balok yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada tahap ikonik. Nah, pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif atau tahap sebelumnya tadi. Contohnya, pada tahap ini guru menggambarkan kerangka kubus dan balok di papan tulis. Setelah itu, guru mempersilakan siswa untuk memperhatikan apa yang digambar oleh guru. Kemudian yang ketiga ada tahap simbolik. Nah, pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemampuan peserta didik dalam memperhatikan preposisi atau pernyataan. Contohnya, pada tahap simbolik, guru menjelaskan kubus dan balok kepada siswa tanpa pemberian gambar dan juga kerangka nyata. Dalam tahap ini, guru mengenalkan unsur-unsur atau sifat-sifat yang terkandung pada bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, selain melalui ketiga tahap kognitif ini, pembelajaran matematika menurut teori Brunner juga dapat dilakukan dengan memberikan scaffolding. Itu. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dari teori Brunner. Yang pertama yakni pengetahuan yang ditemukan sendiri oleh peserta didik. Jadi berdasarkan tadi apa yang dikemukakan oleh Brunner, yakni ada teori pembelajaran discovery learning. Di sini siswa akan diajak untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Dan ketika pengetahuan ini dapat ditemukan sendiri oleh siswa, maka pengetahuan itu akan menjadi lebih bermakna dan akan lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh siswa.
Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di sini karena tahapnya siswa diajarkan melalui metode penemuan, di mana mereka menemukan atau mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Jadi, pembelajaran yang dirasakan siswa akan menjadi lebih bermakna dan akan lebih berarti, tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Kemudian, pengetahuan bertahan lama. Di sini, ketika pengetahuan tersebut dipelajari dengan cara penemuan, maka pengetahuan itu akan bertahan lama atau dapat diingat dalam jangka waktu yang lama. Karena ketika pengetahuan itu dikonstruksi oleh siswa, pengetahuan itu akan masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang siswa. Sehingga ketika pengetahuan itu diperlukan pada suatu ketika, maka pengetahuan tersebut akan lebih cepat untuk dipanggil lagi. Kemudian aspek transfer informasi yang lebih baik. Jadi di sini masih berhubungan dengan tadi, pengetahuan yang sudah masuk ke long term memory, maka itu akan lebih mudah untuk dipanggil kembali. Pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa ini lebih mudah diambil kembali dan dapat digunakan untuk mengkonstruksi materi atau pengetahuan yang akan dipelajari siswa ke depannya. Kemudian yang kelima ini ada meningkatkan kemampuan penalaran. Kan di sini tadi dalam teori Brunner ini siswa diajak untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui metode penemuan. Jadi ketika dalam proses menemukan atau dalam proses siswa belajar, maka siswa akan mengalami perkembangan kognitif. Kognitif siswa akan meningkat sehingga kemampuan penalaran dan kemampuan berpikir siswa akan menjadi lebih baik. Nah, di samping kelebihan yang sudah disampaikan tadi, teori Brunner ini juga memiliki kekurangan, yakni teori belajar ini menuntut siswa untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal atau terhambat. Yang kedua, proses belajar seperti ini memakan waktu yang cukup lama, dan jika kurang terpimpin atau kurang terarah, maka pembelajarannya itu akan kacau dan menyebabkan kekaburan atas materi yang dipelajari. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.